Mau cuci piring dulu. Habis cuci piring kita jalan-jalan. Kemarin bunda jalan, aduh enaknya. Kemarin sengaja bunda nggak mau live gitu, tapi hari ini kayaknya live aja deh. Cuci piring dulu. Bosan soalnya bosan nengok berita. Gak ada yang beres, gak benar semua. Cuci piring dulu, ya kan? Cuci piring melalak. Melalak kemana bun? Melalak. Kemarin udah melalak bunda seharian. Melalak aku kemarin seharian. Kemana bunda? Puas sekali aku. Puas pokoknya. Sengaja aku nggak mau live. Kenapa? Karena bunda biar menikmatin hidup. Nggak selalu dengan TikTok aja, monoton jadi hidup itu. Jadi bunda nikmatin jalan-jalan. Hari ini kayak mana bun? Hari ini kita sama-sama jalan. Karena kemarin bunda ada jalan-jalan kan soalnya. Nah. Nanti malam bunda mau masak ikan sambal ikan apa namanya? Mau masak sambal ikan gabus di sambal hijau. Hari ini agak banyak sih kerjaan bunda. Kemarin bunda beli di second. Nanti kan lihat deh. Bunda beli baju. Terus aku beli ini beli untuk mangkok-mangkok, piring-piring untuk makan lontong untuk bulan puasa. Terus hari ini bunda jemput sepeda. Pokoknya dua hari ini aku nikmatin jalan. Aku nikmatin jalanku. Ya, nggak ada berita yang bagus. Ya, semuanya haram jadah. Ya, nggak ada yang menarik. Bosan nengok TikTok. Pergi ke TikTok nggak ada yang bagus. Pergi ke Instagram haram. Ya, aneh-aneh beritanya, yang nggak masuk di akal, yang ngurusin nggak jelas. Bosan bener. Hidup ini semakin berat. Jiwa ini semakin berat. Nanti waktu kita koreksi ya, kita akan lihat DA8. Mana yang kira-kira suaranya meyakinkan bunda bisa masuk babak berikutnya. Ya. Aku akan koreksi. Aku akan lihat ya. Ada beberapa yang pernah ikut bunda itu masuk. Cuman ya hati-hati. Hidup ini semakin berat. Dada ini semakin padat. Jiwa ini terserah mau mirip siapa. Terserah sayang mau mirip siapa ya. Nggak penting juga bagiku. Terserah mau mirip siapa. Kau mirip-mirip karena aku. Hei! Awas berjatuhan barang-barang mama ya. Perabotan aku tuh ya. Hari ini bunda mau jalan. Cuci piring dulu. Mandi kayaknya enggak lah ya. Kayaknya badan bunda ini memang harus badan bundanya harus olahraga sih. Olahraga apa bun? Ya, olahraga yang paling bunda hobi kan cuma berenang. Kayaknya biar bergerak tulang-tulang ini kan. Cuma berenang kayaknya jauh kali ya. Jauh kali harus berenang. Kemana langkahku ya? Kemana langkah bunda ini ya? Kalau jalan-jalan kayaknya nggak bisa menempuh jalan jauh. Naik sepeda sih sebenarnya. Pakai sepeda elektrik bunda gitu kan. Baru bunda bisa melangkah jauh. Kalau jalan kaki mentoknya sampai di situ aja udah. Kalau naik sepeda kan bisa sampai ke ujung-ujung kulon.
kalau naik sepeda kan nggak bisa lihat bunda, karena kan sepeda nggak bisa live. Kecuali aku pindahnya di dunia Instagram. Piring kalau nggak direndam pakai air kering nasi ini. Bunda mirip Sarwenda. Suka tahu lah, mirip Sarwenda kayak mirip siapa. Hati Bunda hari ini bahagia. Hari ini kayaknya Bunda susah untuk merepet. Kenapa Bunda terlalu bahagia? Sekarang jadi apa tuh? Tapi katanya yang ketangkap itu bukannya pelaku yang si ini. Tadi Bunda nengok video katanya salah tangkap. Kayak mana sih yang benar? Itu yang ditangkap itu bener-bener ini gak sih? Aku masih penasaran dengan berita itu. Bener nggak sih yang ditangkap itu pelaku dari penyekapan itu? Bener nggak sih? Nah, coba bantu komen dong. Bener Bun, bener. Tapi katanya gambaran hukumannya cuma 14 tahun. Iya. Gambaran hukumannya katanya cuma sekitar 14 tahun. Iya. Ditangkap Bun. Terus udah jatuhkan hukuman belum? Dewi Persik Bun. Dewi Persik kenapa lagi sayang? Anakku. Kenapa Dewi Persik? Hah? Dewi Persik kenapa? Kalian jangan usik dia sayang. Dia nggak takutnya itu. Dia kayak Bunda itu, pemberani itu. Kecil-kecil cabai rawit dia itu. Kenapa dengan Dewi Persik? Ada apa dengan Dewi Persik? Bunda nggak makan, baru minum kopi. Kan baru bangun. Baru bangun sejam yang lalu, 1 jam setengah yang lalu. Kan Bunda minum kopi, nongkrong, nonton TV, buka scroll TikTok, Instagram, Facebook. Tapi nggak ada berita yang bagus, berita yang aneh-aneh, berita yang mencampuri urusan orang yang bukan rananya. Nggak perlu disebutkan lah. Cari apa? Ya kan? Yang nimbrung kasus orang lah. Ada gila pansos. Udah nggak ada cara sendiri yang bikin heboh. Hari ini semakin berat. Suka kalau Bunda ngomel. Abi mana Bun? Abi di rumahnya lah. Ih, Bunda mimpi loh. Mimpi di Ewong terus kayaknya yang ngewong Bunda tuh jelong gitu kakinya. Kayaknya setan gitu. Rambutnya gondrong. Ujung-ujungnya Bunda mandiin ya. Bunda cuciin rambut. Mimpi kadang aneh ya. Bunda di Ewong sama laki gitu kan. Terus dirubungin lalat badannya. Mungkin karena nggak keringetan gitu. Terus Bunda bilang mandi lah. Dia nggak mau mandi dia. Akhirnya Bunda tarik, Bunda mandiin, Bunda cuciin rambutnya. Tapi mimpi Bunda itu posisinya bukan di rumah ini. Di rumah sepupu Bunda gitu. Di Medan gitu. Di rumah itu gitu. Rumah lama. Rumah sepupu Bunda.
Ada sepupu bunda. Mimpinya di situ, di rumah itu. Ada aja. Ini mimpinya kadang-kadang memang aneh. Aneh gitu mimpinya kadang-kadang. Nggak jelas. Mimpi di Ewong. Di Ewong laki-laki jelong lagi. Setan kayaknya itu. Hah? Setan. Entah setan, entah siapa lah, nggak ngerti lah aku. Mungkin sebaliknya nanti mungkin mimpi itu artinya nanti bunda di Ewong sama laki-laki ganteng kali ya. Apa ya kira-kira? Mimpinya barusan tadi pas sebelum bangun. Habis terkencing terus bunda bersihin, bunda ganti perlak. Kan bunda kalau dulu pakai perlak ya. Asik kencing mulu. Bisa 2-3 kali kencing. Gila ini teman-teman. Ini pepek ini memek kencing ini. Gimana sih? Tapi kalau pepek ngobrol itu biasanya enak di Ewong. Iya bun. Katanya sih. Dunia ini semakin berat. Jam berapa bun? Jam ya masuk 2:30 lah. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kan bunda libur. Pokoknya hari ini bunda mau nikmatin libur. Aku mau nikmatin liburku hari ini. Cuci piring dulu. Beresin dulu kerjaan rumah. Nanti bunda pulang. Rumah bunda rapi. Hari ini masak apa ya bun? Hari ini bunda masak untuk besok ikan gabus di belado sambal hijau. Terus sayur apa gitu nanti bunda mau masak gitu. Ya kan? Hidup ini semakin berat. Beres-beres dulu. Beres-beres. Baru kita jalan. Badan bunda ini kayak mana ya? Kayak pegal gitu ya. Apa kena mimpi di Ewong itu kali ya? Enak pula itu ngewongnya. Bluk gitu. Tapi nggak kelewong. Karena tiba-tiba berhenti gitu. Karena badannya lalat. Mau aku. Banyak lalat gitu badannya, banyak lalat, nyamuk segala macam. Karena bunda dalam mimpi bunda tuh keringetan dia gitu. Terus bunda bilang, mandi dulu badan kamu keringetan, jelong laki-lakinya. Siapa itu ya? Rambutnya gondrong, hantu kayaknya. Benci kali aku kalau mimpi di Ewong sama laki buruk gitu. Aku benci kalau laki ngewongku buruk gitu. Kesukaan pula itu bunda. Dalam mimpi bunda tuh aku suka pula natap matanya, jijiknya aku. Mimpinya kan aneh. Ini bunda suka pula aku. Apa-apa. Rindu serindu-rindunya. Jelek kali kau, kucuci aja lah. Buruk kali kau, buruk. Sayang sayangnya. Rindu serindu-rindunya. Tapi kontestan yang baru babak DA8 nih nggak ada yang kurang menggetarkan telinga bunda kayaknya semuanya. Ada beberapa doang, yang lainnya harum.
ada beberapa doang yang bagus, yang lain temponya kelambatan lah, yang lelet lah. Yang dari Jawa itu, dari Sunda itu si Putri-Putri itu oke lah, dia agak mendingan, agak bagus. Ada salah satu pesertanya dari Bandung itu, Putri ya. Terus sama yang pakai hijab, yang nyanyi dengan si Valen ya, nah, itu bagus, cantik, suaranya lumayan bagus. Terus anak-anak Bunda yang dari Bangka bagus, getarannya bagus. Cuma di lagu yang pertama bagus, lagu kedua dia jelek, kurang menantang. Padahal dia bisa nyanyi lain, salah pilih lagu dia. Makanya kata Suema kan ada beberapa improv yang kurang nyaman. Betul, kebanyakan improv juga nggak bagus, kurang bagus kalau kebanyakan improv. Natur aja gitu, boleh mengimprov tapi jangan terlalu banyak, nanti malah keselio lidahnya. Yang lainnya kurang kalau menurut Bunda sih. Kalau menurut Bunda ya, ini penilaianku ya. Kalau menurut aku ada beberapa yang kurang, yang masih mantep yang masih enak di tengah Bunda, yang rambutnya pendek, terus yang nyanyi bareng si itu, si apa tuh namanya, yang nyanyi sama si ini Valen, yang Mila sampai agak-agak cemburu gitu, itu bagus. Terus yang dari Bangka yang ngikutin audisi Bunda itu bagus. Yang lainnya Bunda belum lihat kali. Terus yang dari Medan juga bagus, yang juara 1 juga. Pokoknya yang juara-juara di Bunda itu boleh lah. Dewi Persik kangen Bunda. Iya, kangen dia sama mamanya. Iya, Dewi Persik kangen mama nak. Dia kok sama Bunda nggak mau lantang, nggak berani dia lantang. Baik dia. Dewi Persik itu baik orangnya, asal jangan diganggu. Kok diganggu dicakar kan? Beranian itu orangnya tuh. Dia nggak bawel, nggak sibuk ngurusin hidup orang dia. Dia modelnya kayak Bunda juga itu, asal jangan diusik. Diusik dimakannya kalian itu. Berani dia. Dia walaupun mulutnya kayak gitu Bunda suka aja nengok dia. Kenapa? Karena dia serba bisa, nyanyi bisa, MC bisa, main film juara. Dari pertama Bunda ketemu Dewi Persik itu, waktu zaman dia baru meletek, sebelum main film Mimpi Manis, di awal-awal tahun berapa tuh ya, tahun 2000-an, tahun 2003, 2003-an, zaman Olga Ruben belum sukses, zaman Olga Ruben masih merangkak. Zaman Olga Ruben masih meniti karir, belum jadi kayak sekarang ini, belum jadi kayak waktu itu. Itulah kalau di Jakarta tuh begitu. Jangan pansos yang dibanyakin, ya talentnya yang harus dibanyakin. Karena kalau banyak pansos pasti redup gitu loh. Karena kan banyak yang pansos. Nyanyi juga biasa-biasa aja.
Aku sih nggak pandai menyanyi, nggak bisa nggak pandai dalam bernyanyi. Tapi telingaku sih nggak bisa dibohongin. Iya kan? Bikin pansos biar naik. Percayalah, hanya dirimu paling mengerti ketulusan diriku kasih dan arti kecewamu. Tuhan yakinlah, hanya dirimu paling. Salah ini, bunyinya salah ini. Percayalah, kemarin bunda udah cuci baju, udah bersihin rumah. Hari ini jalan. Besok bunda kerja masuk siang, 2 hari siang 2 hari malam. Bahagianya hati. Kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Dulu kita tak berjumpa, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, walau hanya. Hari ini kita kayaknya makan apa ya? Hari ini bunda mau masak spaghetti aja deh. Masak spaghetti alulio sama nasi ya. Nah besok nanti malam jam 11 jam 12 bunda masak makanan tuh besok. Karena besok bunda masuk siang, pagi-pagi tuh udah gak mungkin bunda masak ya kan. Nah itu bunda masak malam terus taruh di balkon biar dingin, biar gak basi. Besok sambung di kulkas. Belado, ikan apa? Ikan gabus di belado, cabai hijau. Hari ini kayaknya bunda memang banyak bergerak sih. Beli cabai, belanja. Ngisi kulkas gak usah belanja ikan dulu gitu. Nanti aja akhir bulan. Kan gaji bunda turunnya tanggal 28 tuh. Aku pengen nerok besok. Mak kau anjing. Kalau dulu kita tak bertemu. Iya bunda. Takkan pernah ku rasakan artinya rindu.
Kalau dulu kita tak berjumpa, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta. Tanggal 28 kan Bunda gajian. Nanti aku belanja. Aku mau belanja ikan-ikanan, udang-udangan, siput-siputan, daging-dagingan. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita menyatu? Bunda mau nggak tahu komennya apa. Udah bersih kan? Kalau udah bersih gini udah enak rasanya. Iya Bun, iya dong. Udah bersih kan udah enak. Jangan lasak-lasak ya nak. Anak jangan lasak-lasak ya. Jangan bikin mama tuh risih dan gelisah. Resah dan gelisah menunggumu di berang sekolah. Ini masih terang bener. Ini hari ini berapa Bun? Hari ini 37. Hari ini panasnya 37 sayang. Jam berapa sekarang ya? Allah masih jam 3 masih panas-panasnya. Jam 3 kalau musim panas gini udah kayak jam 12 setengah 11-nya Indonesia itu kan terang antara panas dan udara seger. Iya kan? Udah nyuci baju, udah cuci piring, udah bersihin rumah, udah nyapu. Kemarin Bunda belanja, pokoknya besok Bunda makan enak, ikan balado sama jengkol ya. Spraynya nggak Bunda ganti dulu, kenapa? Bunda takutnya ntar kekencing ya kan. Jadi karena jengkol tuh bau bener kalau udah kencing. Makanya Bunda nggak ganti spray hari ini. Takutnya karena Bunda ini beberapa hari ini apa namanya? Jadi Bunda nggak ganti spray. Nanti aja kalau udah nggak kencing ini berapa nih Bunda kencing terus, nggak tahu Bunda kata kenapa. Dibilang stres nggak stres sih, terlalu senang kali ya. Mimpi Bunda emang kalau kita tidur tuh ya, kalau kita udah mimpi tuh kayak enak bener ya, kayak masuk ke alam tidur gitu ya, kayak dalam bener. Itu mimpi, itu tidur kayak gitu tuh ya, tidurnya nampak Pak Bunda. Tidur kayak gitu, tidur yang bener-bener nyenyak bener itu. Tuh kalau rumah kebakaran nggak nyadar itu. Kalau kita tidur nyenyaknya seperti itu, nggak ada yang bangun kita, rumah kebakaran, kita bakal terpanggang itu. Kenapa Bunda? Ya bisa jadi makin mimpi apa, terus keenakan tiba-tiba barang kita udah dimakan api. Karena orang kalau udah mimpi tuh mungkin rasa sakit kurang, nggak akan rasa sakit. Jadi mungkin kalau kebakar pun dia terkaget, tapi dia terlalu keenakan tidur, akhirnya dia mati. Bisa jadi. Karena kalau udah mimpi di alam mimpi, kalau udah tidur sampai tenggelam gitu di alam mimpi, itulah mimpi tidur yang paling nikmat. Kayak gitu nanti kita mati coy. Sampai kita bener di alam gaib kan, di alam mimpi gitu kan. Iya kan? Sampai Bunda mimpi di ewong. Yang ewong Bunda jelong lagi. Begitu Bunda bangun nyesek gitu. Kenapa sih yang ewong gue jelong? Jelong kayak mana Bun? Jelong. Orang Indonesia kayaknya itu. Tapi mungkin setan juga itu. Gimana ceritanya tiba-tiba Bunda bisa ngangkang. Tidur Bun. Rambutnya gondrong, hitam. Gak ada manis-manisnya.
Tapi dalam mimpi itu bunda memaksakan untuk menyukainya gitu. Ku tatap bola matanya. Habis itu bunda kayak kusuruh mandi. Bunda sampoin pakai sampo sunsilk lagi. Pakai sampo sunsilk warna hitam. Masih ada sampo sunsilk itu. Sunsilk warna hitam. Ini bukan sampo. Ini sampo siapa katanya? Nggak apa-apa, diam aja, aku sampukan rambut kau. Bisa-bisanya bunda habis ngewong mandiin laki gitu. Gila kali ya. Nggak mau mandi dia. Bunda tarik gitu ke kamar mandi. Bunda mandiin. Gosok rambutnya sama sampo sunsilk. Mimpi bunda pun aneh. Emang bunda orangnya aneh. Jadi mimpinya nggak genah. Gundurwo itu buncoy. Astagfirullahaladzim. Bisa jadilah. Amit-amit Jabang baik. Jangan sampai bunda hamil anak Gundurwo ya kan coy. Tapi nggak kelewong sih dalam mimpi itu. Gedong kentinya. Gedong. Panjang gitu. Bluk 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 bluk. Keendangan juga bunda gitu. Tiba-tiba dirubungin lalat badannya gitu. Banyak lalat nyamuk-nyamuk. Karena dalam mimpi ini kayaknya badannya ini nggak mandi deh Coy. Amit-amit Jabang baik. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Itulah jin bun. Iya itu jin itu. Kalau laki-laki ganteng masih mendingan. Jelek laki-lakinya rambutnya gondrong. Astagfirullahaladzim. Nggak hafal aku mukanya. Tapi aku hafalnya memang dia hitam, pekat gitu. Jelong gitu. Rambutnya gondrong. Suka pula sama aku coy. Astagfirullahaladzim. Baca doa bun tidurnya. Ya sih. Bunda nggak baca doa kemarin. Tapi bunda udah sempat istighfar juga sih sebelum tidur. Sempat juga bunda baca selawat Nabi. Memang mimpinya udah nggak genah lah. Soalnya bunda udah ngompol-ngompol juga. Udah ngompol terus bunda ke sumur nyuci terus balik lagi tidur. Udah. Jadi mungkin bunda terbau kencing bunda sampai ke hidung terus terbawa mimpi. Bisa jadi sugestinya ke sana. Bunda Taufik Hidayat mau tinggal bareng bunda. Nggak apa-apa. Orangnya ganteng kok. Ganteng juga dia, sebenarnya ganteng ya. Kok bunda nengok mukanya kok ganteng laki-laki ini, kayak nggak asing wajahnya gitu loh. Kayak lelaki-lelaki cakep. Taufik Hidayat bun. Ngapain pakai TikTok? Tuh kan bun. Gele banget, stres. Bunda gatal. Bunda Taufik Hidayat nyari bunda. Biar aja nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa sayang. Bunda ini dari kemarin pusing lah. Apa bunda mau warnanya bunda mau gelapin dikit gitu. Tapi udahlah. Ini kan udah asli warnanya emang begini ya kan. Film Meka London. Film-filmnya tahu kalian film Meka London? Yang ada Laura, ada Messi itu. Yang ada Laura, Messi. Siapa yang musuh bebuyutan dia itu? Ya Messi ya? Bukan. Siapa sih? Siapa ya musuh bebuyutan Laura itu? Tahu? Ada yang tahu nggak? Yang seusia bunda. Tahu nggak film Laura? Meka London. Yang film koboi-koboi di... Tahu nggak? Nelly. Iya, Nelly ya. Nelly apa? Ya Nelly ya Nelly. Nelly itu musuh bebuyutan Laura itu. Digulatnya, jambaknya itu. Kalau kakaknya diem aja. Tapi waktu itu sempat bunda nengok ada di sini ternyata kalau Indonesia kita kan nonton filmnya kan cuma sampai masa anak-anak doang kan. Ternyata film itu panjang loh. Di bunda nonton di sini sampai Laura nikah. Sampai Laura itu punya suami ganteng. Laura jadi guru SD. Kakaknya yang Messi itu matanya buta. Terus dia punya adik angkat cowok gitu. Terus yang adik paling kecil tuh meninggal kan, si itu yang film hantu itu. Iya, kalau di Indonesia kita nontonnya zaman tahun 80-an kan cuman sampai mentok di situ aja kan. Ternyata film itu episodenya panjang ya. Panjang loh. Waktu itu sempat diputar gitu di TV 5. Ada TV 5. Sekarang nggak ada TV 5 loh.
Ada TV5 Jerman itu Bunda nontonnya kapan tuh? Udah lama. Bunda tuh nontonnya sekitar tahun 2010-2011 itu di rumah yang lama. Rumah yang waktu zaman tetangga dengan Ubed. Bunda nonton tiap pagi tuh jam-jam 5, jam-jam setengah 6 gitu. Kok Bunda ini kan filmnya Michael London, kok sampai Messi-nya udah punya anak? Jadi guru dia dalam. Coba kita lihat ini ya. Audisi DA8 ya. Siapa yang kira-kira masuk? DA8 tulisannya kayak mana? Tulisannya kayak mana? DA melalak Bun. Bentar sayang, ya bentar. Waktu masih panjang. Nggak melalak sekarang itu kepanasan nanti Bunda. Aku melalak sekarang ya, aku cepet pulang. Kalau aku udah pulang ke rumah, bisa-bisa Bunda nggak mau live. Kalian mau nengok Bunda live atau enggak? Masih jam berapa Bunda? Masih 2:30. Panasnya kayak mana Bun? Panas banget. Ibarat kata Bunda keluar jam 4 pun toko-toko masih buka. Sampai jam 7. Aku nggak mau belanja hari ini. Aku cuma jemput barangku. Habis jemput barang, antar ke rumah, balik lagi belanja. Kalau bisa sekalian belanja. Tapi kayaknya Bunda naik sepeda. Karena aku nggak mungkin berjalan kaki. Karena banyak tempat yang aku laluin. Karena aku angkat ini berat-berat. Iya Bun. Bunda beli mangkok-mangkok, pinggirannya emas. Pinggirannya tuh emas. DA8 tulisannya kayak mana sih? DA8 ya. DA8 gitu. Audisi gitu ya. Nah ini cantik suara dia ini. Bentar ya. Nah ini nih. Si Agio. Zum Glück haben wir eine Tierkrankenversicherung bei der Allianz. Von einer auf die andere Sekunde ist es passiert, Kreuzbandriss. Die Allianz hat direkt die Kosten übernommen und mit dem Tierarzt abgerechnet. Sudah jumpa dia di suatu pesta, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu Haidara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Di sini dia kayak kecapean suaranya. Mungkin grogi dia. Tapi lumayan. Hayya. Gila nggak usah sedih-sedih ah. Aku nggak mau nangis-nangis ah. Kurang mantep. Coba ini ya. Hayya, lagu Minang aja lah Bun ah. Naifan Mamuju. Salahkah aku bertahan di saat hati bimbang? Dosakah berikan maaf kalau jiwaku rentang? Garua Bun. Aku terdiam saat hati dan pikiranku tak sama, mengukur rasa cinta dan amarah mana yang ku dengar. Aku insan biasa, begitu juga dia. Walaupun aku mencoba kesempatan kedua. Alessa.
Hafiz nih sama Kak Cepi. Bun Sarwenda. Karena Putri menyanyikan lagu Ada di Mana. Apa Sarwenda? Nenek, kakek, doain Putri ya. Semoga Putri bisa lolos ke babak selanjutnya dan berada di panggung. Iya. Melayu Nirmala. Salah satu penyanyi legend. Oh, pantas rambut Tentang kehidupan. Bintang lagu kesukaan aku juga itu. Alexa, suara kamu lirik baitnya. Kamu bagus. Bintang lagu kesukaan aku juga itu. Alexa, suara kamu bagus. Tapi nyanyi Nika Ardila kurang dapet. Nyanyi Nika Ardila dia kurang dia. Kok dangdut boleh? Adalah lah malas nengok-nengok gini capek. Bita bantu salin bun. Bita bagus tapi pas lagu di Bita itu dia punya cengkok yang luar, dia punya cengkok yang unik. Dia itu vibranya dia memang kayak gitu. Itu vibra, getaran vibranya tuh yang bikin Bunda suka. Jadi dia unik. Makanya dia juara. Cengkoknya tuh nggak cengkok biasa, dia cengkok getaran. Ini bagus. Ini juga ini saingan, ini bagus nih dia. Badai dan gelombang yang datang melintas. Farel ini memang bagus sih suaranya. Suaranya tuh Rhoma Irama, Rhoma Irama percis. Tuh. Kok udah sampai ke dalam gitu suaranya Rhoma Irama bener. Itu kalau kayak gitu nggak terlalu banyak nggak. Ini harem ini tahapa nih. Muak aku tengoknya. Cantik banget Bunda. Harum. Lagu cerita indah Bun. Rara Ardila Bun. Siapa Rara Ardila? Rara Ardila siapa? Rara Ardila siapa Rara Ardila? Peserta baru. Yang pakai kacamata itu bukan? Hah? Rara Ardila tuh yang pakai kacamata bukan? Siapa Rara Ardila? Rara Ardila. Siapa ini? Mana sih? Nge-lag Bun lagu. Wähle das exklusive Ih, Götz-Icon, banyaknya iklan. Personalisiere dein Design, deinen Mund, deine Farbe bunt. Nggak ada dia. Kalau dibilang mirip Nika Ardila nggak ada mirip-miripnya. Suara juga enggak. Wajah juga enggak mirip. Kenapa Rara ini punya suara sendiri sebenarnya dia. Nggak usah dia sebenarnya punya suara sendiri. Suaranya nggak ada mirip Nika Ardila. Wajahnya juga nggak ada mirip sama sekali. Sebenarnya nggak perlu dia bergaya-gaya Nika Ardila. Jadi aja diri sendiri.
Semua orang kalau nyanyi Nike Ardila pasti terkesan mirip. Tapi kalau kita gambarkan, kalau kita lagi dengar suara orang nyanyi Nike Ardila, kita langsung gambarkan Nike Ardila, pasti nggak mirip. Dari wajah nggak mirip, dari suara juga nggak mirip sebenarnya. Karena dia nyanyikan lagu Nike Ardila, coba dia nyanyikan lagu lain, pasti nggak mirip. Harusnya dia jadi diri sendiri aja. Karena nanti karirnya ini terpatah gitu loh. Jadi diri sendiri. Nike Ardila nggak ada penggantinya, nggak ada. Ya, Nike Ardila tuh nggak ada penggantinya, susah. Nafa Ruba udah pernah melewatkan masa-masa mirip Nike Ardila. Ada dulu zaman dulu banyak yang jadi, tapi gitu aja. Nah, mendingan jadi diri sendiri, cari lagu yang lain, bikin sensasi yang bagus. Nanti jadi mentoknya sampai situ aja. Oke, mungkin bisa bertahan 5-6 tahun. Selanjutnya, apalagi dia masih muda. Kalau disuruh bunda menilai, nggak ada mirip-miripnya. Nggak ada. Nggak ada. Beda. Hah? Beda. Beda. Ini kita dengar suara Nike Ardila yang asli. Sama-sama direkaman kan? Coba. Nggak ada, Nike Ardila ini nggak bisa dilawan. Dia punya ciri khas sendiri, suaranya melengking. Nggak ada yang mirip Nike Ardila. Yang betul-betul mirip Nike Ardila suaranya cuma satu. Yang pakai hijab itu siapa namanya itu? Yang dulu itu loh. Yang dari Makassar ya. Cuman dia yang mirip. Yang lainnya nggak ada. Kalau buat bunda ya, karena aku pernah ketemu Nike Ardila langsung. Tuh, nggak ada. Ini suara Nike Ardila aslinya. Ini Nike Ardila zaman itu dia udah studionya seperti ini. Apalagi zaman sekarang studionya udah canggih. Nggak ada mirip-miripnya, nggak ada. Ini suara Nike Ardila asli. Di mana miripnya? Nggak ada miripnya. Sayang. Makanya jadi diri sendiri. Cari lagu yang mantep. Tuh. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bunda tuh maunya udah deh. Hentikan yang mirip-mirip Nike Ardila. Ya. Nike Ardila nggak ada penggantinya. Aku salah satu fans Nike Ardila zaman itu. Yang bener-bener fans banget. Sampai gaya-gaya Nike Ardila pun kutiru-tiru. Ya. Nggak ada Nike Ardila seperti ini. Nggak ada yang mirip Nike Ardila. Susah dicari. Dari suara, dari wajah. Nah, kalau suara Nike Ardila tuh bening. Tinggi, bening, jernih suaranya. Jadi nggak ada. Jadi kadang-kadang tolonglah jangan menyamakan Nike Ardila. Udahlah, Nike Ardila tuh nggak bisa disama-samakan. Nike Ardila itu salah satu artis yang punya suara emas. Jadi nggak ada. Nyanyi lagu Nike Ardila pasti kita semua tersugesti. Oh mirip Nike Ardila ya. Biar katanya maaf ya. Biar katanya ya. Bences rombeng nyanyi lagu Nike Ardila, kita pun terkesan kayak Nike Ardila ya, padahal nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi udahlah, carilah karya sendiri, gaya sendiri gitu loh. Lama-lama nanti orang jadi tahu, oh nih gaya sendiri. Karena sampai kapan gaya-gaya Nike Ardila? Nggak ada, udah nggak ada. Nike Ardila nggak ada penggantinya. Ya buat apa namanya, buat Rara Ayu Ardila ini. Udahlah, maksudnya suara kamu tuh nggak ada mirip Nike Ardila. Wajah kamu juga nggak ada mirip Nike Ardila. Cuman potongan rambut aja dimirip-miripkan. Cari karya sendiri. Nyanyi dengan karya sendiri. Dengan lagu sendiri. Sayang suara kamu. Nanti sebatas kamu menghibur fansnya Nike Ardila. Tapi ujungnya nanti nggak akan bisa terhibur. Mendingan cari sendiri. Siapa tahu dengan lagu baru, dengan suara kamu yang beda,
Kamu punya karisma nyanyi sendiri. Gitu. Ya. Karena kalau ditanya Bunda, aku sebagai fansnya Nika Ardila garis keras, nggak ada yang mirip nggak ada yang bisa menanding, nggak ada yang bisa menyamakan Nika Ardila. Dari raut wajah tidak ada yang mirip. Ya, mirip-mirip ya, tapi nggak terlalu mirip, ada banyak. Bahkan temen sekolah ada dulu waktu Bunda di Pekanbaru. Ya, di Pekanbaru, ya dia anak SMA mana gitu, itu bener mirip Nika Ardila pas Bunda berpapasan dengan dia. Tapi sayang anaknya kecil, tapi itu mukanya mirip banget Nika Ardila. Ya zaman itu kan belum ada medsos. Mirip Nika Ardila, potongan rambutnya pendek. Mungkin dia nggak memirip-miripkan, tapi emang mirip. Itu bener-bener Bunda tengok, kok mirip banget sama Nika ini mukanya. Hidung-hidungnya, mata-matanya, sayup-sayupnya. Nika Ardila tuh kan matanya sayup. Dia bukan belok matanya. Sayupnya tuh lain sayupnya dia. Kalau terkesan mirip Nika Ardila tuh memang ada. Sekilas-sekilas. Tapi kok dimiripkan betul, nggak ada. Dari bentuk hidung aja Nika Ardila udah lain. Dia naik hidungnya. Bibir dia lain. Bibir kecil mah banyak. Jadi kalau dibilang mirip Nika Ardila tuh belum dapet. 25% ada mirip Nika Ardila, tapi untuk 100% nggak ada. Susah nyarinya. Susah banget. Nika Ardila tuh jatuhnya bukan, karena gini, Nika Ardila itu versinya tuh Indo. Dia bukan Indo, dia tuh nggak ada wajah Indonesianya. Dia mix, dia kayak peranakan bule. Jadi kalau dibilang mirip sama orang Indonesia yang masih mukanya Indonesia banget, tidak mirip. Dia itu mukanya tuh Indo. Dan Nika Ardila aslinya juga mirip, dia tuh kayak Indo. Badannya tinggi, putih, bersih. Cantik nggak Bu? Cantik. Apalagi rambutnya pendek dipirang-pirangin kayak, ya nggak kayak Bunda gini sih, tapi kayak mirip, kayak mana ya, kayak gini lah rambut dia tuh, coklat-coklat terang. Tinggi anaknya, ramping badannya. Tinggi, putih, dari belakang tuh cantik badan dia. Susah dibilang mirip Nika Ardila, karena muka Nika Ardila tuh memang Indo. Ya, cuman aku yang mirip Nika Ardila, ya lah. Ya. Kalau Bunda memang pernah ngikutin perlombaan mirip Nika Ardila. Dapat juara aku. Ya mungkin kalau Nika Ardila hidup, ya setua Bunda lah. Setua Bunda dia. Musiknya enak tapi suaranya harem. Lembek kali Udahlah tempo musiknya bagus, tiba-tiba suaranya begitu. Cuman IL yang bisa menandingi Nika Ardila. Cuman IL. AL. Apa IL? IL. Apa? Yang sekarang kayak gitu-gitu tuh apa? IL. Ku tak akan bersuara. Lagu-lagu zaman dulu, lagu Nika Ardila dilakukan disco, kita cari ya. Lagu Nika Ardila dijadikan lagu house musik ya. Enak deh. Mana? Ya Allah, zaman-zaman Bunda di ini di milenium nginek. Zaman dulu, zaman-zaman dugem. Zaman dulu kan hampir semua artis kan make. Trendy zaman dulu. Zaman dulu mah artis-artis semuanya dugem. Lagu Nika. Kita cari lagu Nika Ardila house musik ya. Nih. Lagu Rola Balade Bun. Harem Nih. Ya Allah, lagu-lagu zaman. Ya Allah, kunonya ya. Kuno bener.
lagi begini zaman dulu ya Allah denger lagu Nike Ardilla. Nangis aku. Sayang bener. Tahun berapa tuh Bun? Tahun 99, 98, 99. Gitu. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu setiap kali bayang dirimu menggoda jiwa. Apa maumu? Katakan saja. Bila kau bosan, kau marah, kau benci, katakan saja. Walau berat hatimu, lupakan dirimu. Jangan kau bersandiwara kepadaku. Mungkin itu sifatmu. Benci bila ingat dirimu. Terserah apa maumu, jalanku masih panjang. Bun, Lingsir Wangi. Diamlah kau, Lingsir Wangi. Anak setan kau, babi kau. Berisik kor, turun kau. Gak usah kau nonton aku, ya. Gak usah kau nonton aku. Ya, gak usah kau nonton aku. Iblis. Yang minta Lingsir Wangi, yang minta Korla turun. Ngapain kau nyuruh aku turun? Labnya lab aku. Dasar iblis. Kau tuh iblis ya? Hah? Kau iblis ya? Bilang aja kalau kau iblis. Iya kan? Kau iblis kan? Kau iblis sayangku, cintaku. Kau iblis sayangku. Kau iblis, ya. Kau anak iblis, coy. Itulah bunda tadi iblis. Bunda diewek sama ini kan. Mengapa kini kau nyalakan cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Pakai kacamata Nike Ardilla kita ya. Mengapa kini kau rasakan
lagu-lagu jam dulu bandit ya. Iya kan? Gak ada lagu lain lagi ya? Itu kita buat ya. Mana listrik zaman-zaman dulu ya? Ada listrik zaman dulu. Kita cari dulu ya. Bunda juara 2 lomba Mirip Nikah Adila dengan lagu-lagunya lagi. Juara 2 Bunda. Di mana Bunda? Oh zaman dulu di Pekanbaru. Juara 2 aku. Tapi setelah Nikah Adila meninggal sih. Setelah Nikah Adila meninggal banyak perlombaan Mirip Nikah Adila, gaya Nikah Adila. Aku pemenangnya. Putus semua aku buat. Badan Bunda kan tinggi ramping. Iya Bun, iya dong. Das Wunder von Bern, die Hand Gottes, unser Sommermärchen, das 7:1 und ein Banyak listrik yang harus Bunda pilih ya. Mach besondere Warna-warna Momente kesukaan noch Bunda besonderer. dari MK Schnapp dir Skin deinen ya. Fanbonus. Jetzt jede Woche neu in der Ini Rewe. warna apa Bu? Rewe, dein Alah Markt. ini masih yang baru sih. Ich komme mir sehr Yang blond udah vor. dipakai nggak Die ist ada auch ya. nah an ihr Ansatz. Ich hoffe, es ist Absicht. Oh, warnanya benci. Apa nih musiknya begini? Hah? Gambarnya Nikah Adila, musiknya begini. Tak tahu malu remix. Nikah Adila zaman dulu. Nggak melalak Bun, masih jam 3 sayang. Kalau Bunda mau melalak itu di atas jam 4 aja. Karena gelapnya jam 11. Ini lagu Nikah Adila di mana ya bibir gue? Cuman aku yang Mirip Nikah Adila. Mulainya putus. Ya, kalau Nikah Adila setua Bunda sekarang. Iya Bunda iya. Lagu apa ini ah? Lagu Nikah Adila catat film ini, film si Boy, film Lupus. Ini kan lagu Nikah Adila film Lupus. Dong lagu. Coba ini tahun 2000. Mana ini? DJ House musik Nikah Adila. Awas kalau jelong ya. Goncang kali lagunya. Menanti kejujuran, harapan kepastian.
menanti kejujuran, harapan kepastian. Itu kalau nggak salah lagunya lagu Ita Purnamasari. Tapi dinyanyikan sama Nika Adila. Yang nyanyi aslinya kalau nggak salah Ita Purnamasari. Menanti kejujuran. Tapi dinyanyikan Nika Adila. Nah itu, tengok. Lihat, Nika Adila menyanyikan lagu orang, tetap jadi diri dia, nggak jadi orang lain. Nah itu juga, kalian nyanyi Nika Adila silahkan, tapi jangan jadi Nika Adila, tidak akan jadi mirip. Ya, ini buat yang apa namanya, yang pingin jadi Nika, nggak akan jadi mirip. Lihat, Nika Adila menyanyikan lagu Ita Purnamasari, menanti kejujuran. Itu kan lagu Nika Adila itu, sama lagu yang lagu Nika Adila dia menyanyikan lagu orang lain tapi jadi lagu dia. Jadi dia nyanyikan kayak Bunda gitu. Bunda nyanyikan lagu No Comment. Jatuhnya jadi suara Bunda. Aku nggak mau mirip-mirip dengan Tuti Wibowo. Harus versiku. Bahkan Bunda bilang sama orang studio, aku maunya di suaraku aja gitu. Biar dapat khas diri kita sendiri. Walaupun lagunya lagu Nika Adila, tapi menanti kejujuran, harapan. Kalau Bunda nyanyikan lagu Nika Adila, akan jadi diriku. Nggak akan aku menjadi Nika Adila. Karena setiap kita itu punya karisma sendiri. Kalau gaya-gaya nggak apa-apa. Nika Adila ini ya, kenapa sampai sekarang dia masih bersinar? Itulah suara emas. Cuma Nika Adila, penyanyi yang sudah tidak ada, tapi banyak penyanyi berlegenda, tapi udah selesai gitu. Tapi Nika Adila ini, dia memang karismanya tuh terbawa sampai dia mati. Banyak artis legenda yang udah nggak ada, tapi ya udah gitu aja. Tapi coba Nika Adila, orangnya udah nggak ada, lagunya masih berkibar di mana-mana. Sampai kapan tuh Bun? Tergantung tuh ya itu kan semua rezeki dari Allah ya. Ya mudah-mudahan aja dengan dia selalu dengan lagu-lagu dia yang menghibur, ya kan? Ya dia dapat pahala, ya kan? Apalagi selama mulai dia meninggal sampai detik ini masih banyak yang mendoakan dia, masih banyak yang jarah. Apa nggak mengalir tuh? Hah? Bisa Bunda bilang ya, sosok Nika Adila ini kematian kepergian dia itu kepergian dia ini membawa apa ya, kayak hei, ini kalau lari kau jangan ke pot bunga anjing, lari ke pot bunga kau, lari ke pot bunga, jangan ada berpatahan bungaku anjing memang kau ya, lari ke sono jangan nek panggung binatang. Makanya bungaku rusak-rusak kau, gebuk kau ya.
Bercanda-bercanda larinya kemana? Sembarangan aja lari. Bukan lari ke teras kayak ke balkon kayak kemana kayak. Langsung naik meja. Emang anjing kucing ini kadang-kadang. Nah, ini Kak Adila ini. Ini pembersih listrik ya? Hah? Oh, ini pembersih muka toh. Kok hilang listrik bunda lo? Iya bun. Padahal ini listriknya yang ini loh, yang water flow loh. Gila ya, bagus berarti pembersih muka ini. Nanti bunda beli aja ini deh. Apa ini pembersih muka apa ini? Oh iya, pembersih muka. Apa mereknya ini? Oh enggak iya ini. Ini taruh sini nih, bagus nih buat bunda ini. Langsung bersih muka bunda, langsung bersih loh. Listrik bunda langsung hilang loh. Hah? Langsung hilang listrik bunda. Bagus ini untuk bersih muka ini. Terus wanginya enak lagi. Iya bun. Bagus ini untuk bersih muka ini. Iya nih Kak Adila nih, tengok dia. Iya kan, nih Kak Adila ini mengalir terus doa buat dia. Kalau bisa nanti bunda kayak gitu meninggalnya. Anak-anak bunda yang mencintai bunda gitu kan, rindu sama bunda, kan kirim doa lah buat bunda. Iya kan, aku berharap ketika aku meninggalkan dunia ini, aku mau seperti nih Kak Adila. Mengalir terus. Doa-doa dari fansnya mengalir terus. Aku mau. Aku tidak mau meninggal jadi orang. Aku tidak mau meninggal seperti siapapun, tapi aku mau meninggal seperti orang yang doa mereka tuh nggak putus buat yang mereka suka. Mau itu para ulama, mau itu seorang penyanyi kayak Nika Adila. Nika Adila ini seorang penyanyi, tapi doanya orang yang suka sama Nika Adila ini nggak putus-putus. Tiap hari mengalir terus doa buat dia. Yalah, setiap kita nengok Nika Adila, kita kayak berdoa ya kan? Iya kan? Komen-komennya di mana-mana. Kalau bunda lihat tuh pasti begitu. Al-Fatihah buat Nike, Al-Fatihah buat Teteh, semoga husnul khotimah, itu kan doa. Doa-doa dari fans-fansnya, dari fans yang lama sampai fans yang baru. Jadi bener-bener nggak ada bagus dia, suka bunda. Nggak salah aku mengidolakan dia. Iya bunda, nggak salah aku mengidolakan. Tepatlah pilihanku untuk mengidolakan Nika Adila. Artis yang betul-betul artis idolaku cuma Nika Adila. Yang lain nggak ada. Karena aku nggak mau sembarangan menyukain orang. Iya bun. Dari zaman dulu, dari zaman Facebook sampai zaman viral, sampai bunda jadi sekarang ini, ya. Aku tak pernah luntur tidak pernah luntur untuk selalu mengatakan aku adalah garis keras fans Nika Adila. Ya. Diam-diam aku fans beratnya dia. Mungkin kalau ada yang menghina Nika Adila, menyala aku langsung. Menyala aku. Tidak ada yang bisa menggantikan suara dan tingginya vokal dia. Tidak ada yang bisa menggantikan suara emasnya. Nika Adila cantik nggak bun? Cantik tapi nggak terlalu cantik. Tapi karismanya itu yang nggak bisa dikalahkan. Banyak perempuan cantik Indonesia itu. Banyak. Artis-artis cantik banyak. Tapi karisma Nika Adila itu nggak ada lawan. Untuk seorang perempuan. Nika Adila nggak cantik-cantik banget. Terkadang ada kelihatan memang saat dia lagi dipoto tuh kurang cantik. Tapi auranya, karismanya itu yang
Belum ada lawan. Banyak perempuan cantik, banyak artis cantik, tapi nggak ada karismanya kayak Nika Ardila. Sorry ya. Sorry to say. Gila pinternya bunda ya. Sorry to say. Apa artinya itu sorry to say? Itu artinya apa kalau sorry to say gitu? Nggak boleh ngomong. Apa kayak mana? Apa artinya? Ada yang tahu nggak? Apa artinya itu? Coba dong. Bunda suka nyebutnya tapi bunda nggak tahu. Tapi kayaknya bunda tahu deh artinya. Sorry to say. Maaf cakap. Oh iya. Maaf cakap ya. Sorry to say ya. Ya, maaf. Betul berarti benar kalimat bunda, maaf. Maaf ya, maaf cakap gitu kan. Banyak artis cantik, banyak artis yang disenangin, tapi lihat ketika meninggal. Nggak ada yang seperti Nika Ardila. Belum ada. Nggak ada. Nika Ardila siapapun belum ada tandingannya. Belum ada yang bisa. Itulah buktinya. Itulah bukti apa ya bisa dibilang. Bukti mudah-mudahan sih ya. Itulah bukti makhluk yang di langit menyayangin dia sehingga manusia pun menyayangin dia. Itulah hadis Rasulullah. Ketika jadi gini, kalau nggak salah hadis itu ya. Apabila makhluk di langit menyukain hambamu di dunia, maka yang di dunia akan menyukaimu. Apa terbalik ya? Iya deh, kayaknya gitu deh. Ya Nika Ardila. Dan insya Allah bunda. Ku tak akan bersuara. Mosok sih? Ya iya dong. Kenapa lu sirik sama gue? Lu sirik sama gue? Hah? Lu gak suka gue memuji-muji Nika Ardila? Lu sirik sama Nika Ardila? Hah? Dari ujung rambut, ujung kepala sampai ubun-ubun. Kau tak bisa menandingin aku dan Nika Ardila. Ya, kalau dibilang garis keras Nika Ardila ya gue, ya, garis keras, aku garis keras. Ya Nika iya, adik bunda Korlaya. Menanti ini itu lagu cinta pertama nih. Ini lagu dia cinta pertama. Ini bunda pertama kali pacaran. Ini pertama kali bunda jatuh cinta sama cowok. Pertama kali bunda jatuh cinta sama cowok yang di sana. Keluar lagu dia ini. Ya Allah itu percis bener. Cerita lagu ini percis kayak kehidupan bunda. Kalian denger lagunya. Begitu bunda dengan lagu ini, begitulah awal cinta bunda. Percis jalan ceritanya. Karena iklan ini bagus musiknya ya. Twix. Ku coba melupakan segalanya. Ini lagu yang ini sekarang lagu Nika Ardila yang kesukaan bunda Korla. Tahun berapa pun? Tahun 91 93 94 enggak itu. Lagu ini bunda denger tahun 90. Lagu ini kalau nggak salah 92, 91 deh. Cinta pertama bunda. Cinta pertama. Bunda juga cinta pertama. Dari jauh kulihat kau datang. Dari jauh bunda dilihat dia datang. Rasa rinduku menunggu bumi ketemu. Kebayang gak sih? Dari jauh kita udah janjian malam ini mau ketemu. Bunda udah nunggu di depan rumah. Ya, udah nunggu di depan rumah bunda di Pekanbaru. Dari jauh aku udah nampak dia. Dengan apa bunda? Dengan sepedanya kring.
Dengan sepeda dia itu menggebu-gebu batinku. Baru kali ini ku rasakan. Baru kali itu Bunda pertama kali cinta pertama. Baru kali itu dalam hidup aku ya, cinta pertama di kelas 1 SMP. Mungkin ini cintaku yang pertama. Suaranya tinggi kayak. Kini ku tahu ada getar di jantungku bila bertemu jadi salah tingkah rasanya. Jadi memang betul-betul waktu nengok dia tuh Bunda salah tingkah. Cinta pertama di kelas 1 SMP. Berapa umur kita itu? 14 tahun. Segitulah Bunda. Cinta kali aku sama dia. Dari jauh tuh, dari ini lagu Nika Ardila ini. Sepanjang Bunda berhubungan sama dia, Bunda pun dengerin terus lagu ini. Lari putang panting kalau, tapi lagu ini nggak ada di TV. Dia di albumnya Seberkas Sinar. Dia di albumnya Seberkas Sinar. Lagu ini memang nggak ada yang banyak yang tahu, tapi ini lagu Nika Ardila yang paling Bunda suka. Jumpa pertama di lantai kaca, seolah tiada yang istimewa. Bener kan ya? Iya kan? Jadi Bunda tuh waktu jumpa dia itu nggak ada yang istimewa, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang Bunda, nggak ada hari itu. Itu bener-bener Bunda belum mengenal yang namanya cinta, belum mengenal yang namanya cinta. Nengok lelaki masih biasa aja kayak teh kucing, masih ambar. Lelaki cakep-cakep banyak tapi Bunda nggak ada rasa cinta. Boro-boro Bunda cinta, suka aja enggak, biasa-biasa aja. Ya, segatal-gatalnya aku juga nggak sembarangan mencintai cowok. Maaf ya. Jumpa kedua kau senyum padaku. Ya Allah, cinta kedua, ketemu pertama memang nggak ada spesial, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Jumpa kedua dia mulai tersenyum sama bundamu ini. Itu awal rasa simpatiku. Berlanjut. Kau yang pertama dari sejuta di sana yang selalu menggoda mimpi-mimpi malam ini. Kan? Akhirnya ketemu pertama nggak ada apa-apa, kedua senyumnya bikin Bunda nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Terganggu sekolahku, terganggu. Pingin diewong, pingin lepas aku dari sekolahan itu. Nggak mau lagi aku sekolah, merajuk aku. Udah lama aku muak sekolah, benci aku bilang. Nggak sabar pengen ketemu dia. Dia sekolah, Bunda nggak sekolah. Jadi pulang sekolah tuh bajunya Bunda cuciin gitu. Ya Allah ya Tuhanku, lucunya ya Allah, percintaan cinta monyet. Ya Allah, bener-bener ya. Kenapa kau nggak sekolah? Nggak mau aku sekolah lagi, muak aku. Nggak bisa aku belajar, aku bilang gitu. Kenapa? Aku rindu kau. Janganlah, sekolah lah katanya. Ya Allah. Mau nangis aku. Mau nangis. Iya Bun, iya. Nggak bisa belajar aku. Terbayang aku terus. Terbayang bener beratnya cintaku. Burung-burung nyanyikan lagu cinta untukku agar hatiku dan hatimu merasakannya. Lihatlah bintang di sana, jadi saksi cintaku yang pertama. Udahlah ya, udah resmi lah itu ya. Udah resmi lah kami berdua gitu, udah resmi lah.
Jumpa pertama tidak begitu terkesan. Ketemu kedua mulai kita ngobrol. Dia punya rasa. Bunda senyum, dia senyum. Udah, mulailah mengikat janji. Kapan ya ketemuan? Ayo besok ketemuan. Ketemuan, tiap dia pulang sekolah selalu mampir. Tiap pulang sekolah selalu mampir. Sepedanya selalu ada di depan rumah Bunda. Sepedanya selalu nongkrong di depan rumah Bunda. Cinta itu memang gak harus berjodoh. Sepedanya nongkrong di depan rumah Bunda. Kalau dia pulang sekolah, selalu Bunda tungguin. Sampai ibu Bunda tuh bilang gini, aku yang tadinya malas nyiram bunga, aku jadi rajin nyiram bunga. Kenapa Bunda? Nungguin dia di depan teras. Aku tahu jam-jam dia pulang. Ya, jam-jam 5, jam-jam setengah 5 tuh udah sampai dia di depan rumah Bunda, kering dengan sepedanya itu. Dikasihnya bajunya dia. Aku cuci bajunya dia. Iya Bun, ku cuci, ku kasih moto pewangi, ku serikain. Ya, besok dia datang kasih baju, ku cuci lagi baju dia yang ini. Alangkah cintanya itu Bunda sama dia. Belum nikah jadi ibu rumah tangga. Tapi nggak berjodoh. Akhirnya karena itulah Bunda harus keluar dari kota Pekanbaru. Karena cinta Bunda karena itulah cinta itu bisa membuat kita jadi tidak suka di kota itu. Akhirnya karena Bunda udah nggak sanggup nahan sakit rasa gitu. Akhirnya Bunda harus Bunda harus terbang ke kemana-mana. Akhirnya Bunda ke saudara, ke Jakarta. Gak sanggup lagi aku tinggal di kota itu. Karena aku gak mau lagi nengok dia. Kalau aku masih di situ, aku bakal rindu. Sering berpapasan dengan Bunda setelah putus. Tapi dia gak pernah Bunda tengok dia. Dia beli motor baru kan. Tapi janganlah ngomong orangnya udah meninggal kok. Hah? Udah meninggal. Udah meninggal dia. Dulu Bunda ketemu Facebooknya. Dia meninggal itu sekitar tahun 2010. Bunda udah di Jerman. Sayang waktu Bunda belum cantik sih ya. Maksudnya belum jadi kayak gini gitu. Belum jalang gitu. Ya Allah Tuhan. Jumpa pertama di jalan-jalan Bun. Iya deh. Tengok kucing Bunda mukanya. Suara apa disangkanya itu kan? Nyari dia. Tengoklah penakutnya kucing Bunda nih. Inilah kucing Bunda nih penakut bener ya kan? Kucing lain santai aja tengok kucing Bunda. Nggak ada kucing kayak kucing Bunda ini memang. Suara apa dipikirnya itu ya? Sama pula sama Bunda, dia kaget kan? Yuk kita udah. Bunda mau jalan. Jumpa pertama di layar kaca. Alah gak usah mandi lah. Seolah tiada yang istimewa. Suara apa itu nak? Gak perlu sampai kayak gitu kali takutnya. Suara apa sih nak? Hah? Kok sampai kayak gitu rasa takutnya nak? Orang gak ada suara apa-apa kok nak. Suara mesin. Kok takutnya kayak gitu kali? Kayak suara hantu kali pikirannya. Jumpa pertama di layar kaca.
seolah tiada yang istimewa. Als sie mit ihnen auf dem Boot war, dann haben sie den Motor angesteckt. Und sie getäuscht. Nein. Dari sejuta pesona. Lina hat wohl gedroht, sie anzuzeigen. Da mussten sie sehen. Aber dann war da noch Sarah, die davon wusste, also war sie auch eine Bedrohung. Nein, das ist nicht wahr. Sie haben jede Chance genutzt auf Ihren kleinen Ausflügen, nicht wahr? Mögen Sie, junge Mädchen. Sarah, wo haben Sie sie versteckt? Aber ich sag doch, ich weiß nicht, wo sie ist. Was Andrea sagt? Ich komme sofort. Jumpa pertama di layar kaca. Im Einsatz? Seolah tiada yang istimewa. Mana lah ini? Tag. Die haben wir unter einem Kissen gefunden. Was ist denn jetzt? Tja, die Spurensicherung hat ihr Boot durchsucht. Ja, und? Sie haben Haarsträhnen gefunden. So lange Haar. Und jetzt frage ich Sie, war Sarah Hammerstein auf ihrem Boot? Nein, niemals. Sind Sie da sicher? Natürlich. Man hat auch die gefunden. Eine Jacke. So eine hat Sarah getragen, als sie verschwunden ist. Was? Mhm. Ist das ihre? Also ich weiß nicht, wie zum Teufel kommt die auf mein Boot? Es ist besser, Sie sagen uns jetzt, wo Sarah ist. Ihre. Die Leine vom Händer. Die Haarsträhne. Die Jacke. Haben Sie uns nichts zu sagen? Ich weiß nichts. Okay. Sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdachts auf Mord und Menschenmord. Wenn Sie wollen, können Sie Ihren Anwalt anrufen. Lieber nach Sarah suchen. Ja, wenn sie noch am Leben ist. Sie ist jetzt fast 48 Stunden verschwunden. Albert. Ist das nicht etwas zu einfach? Ja, irgendwas nicht. Auf einmal ist der Fuß da, die Leine und die Jacke. Jemand kann ihm das untergeschoben haben. Jemand, der Jörn die Schuld zuschieben will. Hallo, wir möchten nochmal mit Jakob reden. Er ist draußen, Futter. Ich habe doch gesagt, er soll Bescheid geben, wenn er Sandham verlässt. Udahlah bunda. Naja, Hari ini bunda mau ke kerja. Udah ya labnya ya. Cantik bunda dressnya. Kau yang pertama. Kemana nih bunda mau ngambil barang? Bentar bunda matikan dulu lab bunda.